Ya, teman-teman, kembali lagi di update saham ID. Kita ngebahas lagi emiten punya teman-teman, tapi sebelumnya saya cuma terima kasih dulu pada teman-teman yang telah memberikan support terbaik buat channel ini. Baik yang like, yang share, yang telah memberikan komentar juga sangat luar biasa. Dan pada teman-teman, video-video sebaiknya tidak bermanfaat. Kenapa? Karena semua yang saya bahas adalah milik teman-teman sendiri. Baik, kita mulai pembacaan komentar dari Terus Belajar. Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahas ESIP sama KBLV. Nanti kita bahas coba ya. ESIP udah habis kita bahas. Ada CP dari Bro siapa nih? Ya, ADCP PKR sama Pura dari Gullimbah Ganteng. Dari Bazmi Group. Siap, terima kasih sama-sama bro ya. Bahas DSSA hari Senin tanggal 10 mau lepas saham 5%. DSSA nanti kita bahas. Dari Bro Denny Hamdani. Update saham pipa. Pipa baru dibahas kemarin apa ya? Pipa itu tanggal 3. Ya, pipa sudah diupdate tanggal 3. Jadi kita bahas lagi ya. Terus dari Bro siapa nih? Dari Bro Naing GLNku. Naing GLNku ya. Pakai aplikasi apa yang buat presentasi teknikal izin? Oh, ini pakai ini nih teman-teman. Nih, mana ya? Nah, ini nih. Kelihatan nggak? Kelihatan pastilah. Di sini deh. Saya tidak bisa menyebutkan namanya karena belum di endorse. Sip ya. Sing Enga Damang dari Bro Suherdiara. Makasih. Makasih ya bro atas doanya. Makasih sama-sama. Saham nanti kita bahas. BSBK nanti kita bahas. Lanjut dari Bro Will. JGLE udah kena 90. Nuhun kawannya saya selalu sama-sama bro ya. SKBM sudah membentuk pola cup and handle dan pola besar 30 kalau loncat ke atas TP1 730 TP2 856 mantap. Jadi kita bahas ya. SKBM harga wajar SMSM nanti kita bahas. Dari Browil 4701 alhamdulillah jaga kejual kemarin setelah 13 hari sangkut. Saya dapat 6% net. Mohon kawalannya saya selalu. Makasih ya bro ya. Sama-sama. Saya selalu dari Siti Rohmah sama-sama. Makasih atas doanya. Dari MH MM Daria 5349. Dari suaranya saya kayak lagi kurang fit, betul teman, lagi empluk. Jaga kesehatan, terima kasih telah berbagi teman-teman. Sama-sama. Dari Bro Elisa Octavia P3D. Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya nih BCA kan masih ada beberapa PR gap di bawah. Pedagang PR yang ditinggalkan tidak disentuh lagi sampai beberapa tahun. Terima ya. Salam sabarmologi betul. Jadi kalau lagi up, lagi posisinya si MA-nya masih semua berada di bawah candle semua. Walaupun ada PR di bawah dibiarin dulu teman, biarin aja. Biasa dia akan menjemput tuh target yang diinginkan oleh seorang market makernya biasanya gitu ya. Atau target tertentu yang akan dijemput dulu. Nah setelah itu baru tuh, setelah ada koreksian market makernya butuh jualan, terus ada berita-berita negatif yang menjadikan si BBCA itu turun kembali. Nah itulah saatnya dia itu menjemput PR-PR-nya. Untuk menjemput PR-nya beberapa tahun, beberapa bulan, itu biarkan market maker yang mengerjakannya. Tapi setiap gap, apalagi gap yang sangat terbuka, baik yang kecil atau besar, yang terbuka itu biasa kejemput. Nah kalau lagi up gitu ya, biarin aja PR di bawahnya. Ikutin aja terus MA-nya. Selagi MA-nya belum dijebol,
MA10 ya terutama sama kalau lagi up itu patokannya MA20. Kalau dia masih berjalan di atas MA200, nanti patokannya MA200. Jadi kalau dia dijebol MA20-nya masih ada kesempatan dipantulkan di MA200-nya. Tapi kalau dua-dua tiga-tiganya dijebol, MA10 dijebol, MA20 dijebol, MA20 dijebol, nah itu udah termasuk downtrend. Nah, baru tuh dia akan menjemput PR-PR yang di bawahnya, gitu ya. Berupa gap, terutama gap ya. Dari Bro Dimas, agak bindeng suaranya, iya. Apa mic-nya bindeng sayanya? Jaga kesehatan terus, musim panas tiris gitu. Hati-hati ya sama-sama bro ya. Pada jaga kesehatan ya, WIPI katanya. WIPI nanti kita bahas. ADIT nanti kita bahas. AMMN nanti kita bahas. Semoga halus awal rally panjang. Amin. BRMS. Kita masuk dulu BRMS ya. BRMS. Nanti kita cek ini. SEMA. Oh SEMA, nah ini SEMA baru udah masuk ya. SEMA, nanti kita bahas ya SEMA ya. Oke, berarti sudah pembahasan untuk kolom komentarnya. Mari kita bahas untuk IHSG kita dulu. Berarti tinggal dikit lagi ya, nerobos tanda kenaikannya, malah disentuh aja. Tapi kabar baiknya ya secara TA dulu ya. Secara TA memang masih berada di atas MA10. Ini masih posisi baik. Kemarin hampir-hampiran dia dijebolkan dari MA10-nya hampir-hampir menyentuh MA20 gitu. Mudah-mudahan besok sudah nyebrang tanda kenaikannya ya teman-teman, cenderung bagus. Kalau dari volume sih bagus gitu ya. Cuman ini polen masih kekeh keluar ya, mudah-mudahan sih polen keluar juga sudah tidak berpengaruh lagi ya. Sekarang sudah pada bosan, mudah-mudahan sudah pada bosan dengan berita-berita negatif. Dengan polen yang keluar pun sudah mulai bosan, karena sih ternyata polen juga memakai strateginya itu ya, dia pakai yang namanya broker retail gitu kan. Tapi yang akunnya akun foreign, terus ada juga broker-broker foreign yang pakai akun-akunnya retail gitu ya. Sekarang itu pakai strategi seperti itu. Bahkan di pasar nego mereka melakukan aksi-aksinya yang luar biasa gitu kan. Jadi taktik dagang mereka itu sekarang sudah berubah. Jelas gitu kan, dari foreign flow memang menunjukkan masih ada pengeluaran gitu ya dari foreignnya. Tapi di samping ada yang keluar juga ya ada yang masuk lah, sudah pasti ya. Modal sekarang transaksi kan sudah 4,3 triliun untuk sell-nya, tetapi 4,1 triliun untuk buy-nya. Ini ada yang keluar, ada yang masuk. Cuman sekarang berlebih aja yang keluarnya gitu kan. Kalau dari volume memang oke, dan sekarang pun si IHSG kita masih dijagain di atas MA10-nya. Kalau masih dijagain MA10 sampai MA20 sebenarnya masih posisi baik-baik aja. Yang saya khawatirkan itu adalah ketika belum menembus MA200 tetapi sudah jebol lagi MA20. Bahkan tanda penurunan ataupun harga terendah yang di 6072-nya diberi kembali, itu yang sangat khawatir ya. Kalau kemarin kan khawatirnya itu ketika jebol ke sini, kalau sekarang karena sudah ada tahanan baru yaitu MA20 sama candle sedikit di sini. Kasih tanda dikit deh. Nah, ini adalah area penurunannya. Jadi kalau pas banget masih oke, tapi kalau sudah jebol waspadalah. Dia akan coba kembali gitu ya untuk mengukur 5737. Nah, kalau si IHSG kita sudah nyampe MA200 sih, saya pinginnya turun dulu gitu kan. Artinya pada koreksi itu gitu kan. Ketika dia menyentuh MA200, kalau tidak mau up atau tidak mau di jalur trend up-nya, maka dia akan koreksi untuk ambil tenaga lagi. Makanya itu kesempatan terhadap emiten-emiten yang lagi koreksi, nanti bisa ngambil lagi di babak kedua yaitu MA10-nya gitu kan. Ambil lagi ketika dia sudah mulai jatuh lewat MA20, ini bisa ngambil lagi ketika MA10 karena menuju ke atas, teman bisa up di situ, teman bisa ngambil untuk mengejar kembali trend up. Begitu ya teman-teman untuk si IHSG kita. Oke, hari ini ada kenaikan 0,50% ya, walaupun hasil dari upper gap up memang kebiasaannya. Sekarang di angka 6.351,14 atau 32 poin dengan transaksi di atas 10 triliun. Bagus ya.
Ya kalau untuk transaksi sih masih standar gitu ya, 10 sampai 15 triliun itu masih standar gitu kan. Tapi kalau sudah di atas 15 triliun baru itu luar biasa transaksinya, karena si foreign pun ini masih di bawah standarnya untuk pembelanjaannya, baik sell ataupun buy. Oke, kita masuk ke emiten kerakyatan kita, BBRI. BBRI koreksi pas banget ya teman-teman ya. Dibikin si kepala kembar dengan foreign keluar 84 miliar. Foreignnya ada si AKCCYU yang keluar, JPREC yang ngambil ya. Oh di Lokaya siapa yang ngambil? Wah teman-teman kita, tapi di sini ada Smart Money nih yang ngambil ya. Ini belum bisa melebihi lagi teman-teman si BBRI ini. Tapi dia masih ditahan di atas MA 10-nya ya. 1, 2, 3, 4 hari ini masih posisinya sih standby aja gitu ya. Masih sideways aja selama hari ini, ya butuh break aja teman-teman ya. Dia butuh break area 30.80. Saya pikir ke 314 lah ini yang menjadikan nanti lebih bisa mendekati MA 200-nya. Kalau dari pungutan sih si Banner Point masih ada di dalam ya. Kita cek dari tanggal sini teman-teman. Dari tanggal 31 sama poin masih ada di dalam walaupun hari ini keluar. Tapi yang paling bawah Smart Money sudah mulai masuk ya, walaupun tidak terlalu tinggi tapi sudah mulai masuk. Karena lokal kan keluar nih ada ZPYD, XBK, AK, bahkan di domestik pun yang keluarnya adalah Banner Foreign ya. Yang tadi saya bilang itu bahwa Foreign ini sudah masuk di broker-broker foreign tapi atas nama KTP kecamatan gitu, lokal artinya yang ngambil teman-teman kita. Tapi di samping teman-teman kita ternyata ada juga masuk Smart Money di sini juga. Ketika Smart Money berkumpul maka terjadilah break dikit demi sedikit. Yang paling masih dipertahankan di atas MA 10 sampai MA 20 pas banget dari harga ya, terutama itu masih posisi baik. Bahkan yang tadi kemarin saya bilang pun walaupun jatuh ke level MA 10 di angka 299 masih posisi baik. Lagi berusaha untuk break area 3140. Oke, teman-teman untuk BBRI gitu ya. Lanjut ke BBNI. BBNI masih bertahan di atas MA 10 dan ada candle panjang kan di sini. Kemarin si Polen sama si Bana lokal ngambil. Hari ini memang Polen keluar 22,2 miliar, tapi kalau melihat dari pungutannya masih banyak yang masuknya, bahkan lagi dipertahankan di atas MA 10 dan di candle panjang ini. Saya pikir ini udah candle lumayan teman-teman ya, walaupun jadi si kepala kembar kecil. Tapi saya pikir kalau untuk seperti ini ada dorongan juga dari bawahnya, bahkan Bana lokal udah masuk sini ya, ada si IP, LGCCDX sudah mulai masuk, variannya yang keluar BKCCAK, tapi si DX yang mengambil barang-barangnya ya. Lumayan gede juga si BK juga ngeluarinnya ya. Terus domestiknya yang keluar, si AT keluar sama si EJ, tapi yang dari si DX lumayan lah. Walaupun di sini memang di Smart Money-nya keluar, wajar sekali mereka jualan, tapi ternyata ada Bana lokal yang sudah mulai ngambil. Selagi dia masih ditahan di atas MA 10, MA 20-nya masih posisi berbutuh. Si MA 10-nya sama si MA 20 dibikin lebar lagi, jadi butuh break ya, butuh break. Saya pikir ke level 3840 dengan candle panjang itu kan lebih bagus lagi. Area tanda kenaikan yang terdekatnya sudah mulai di break. Target masih sama MA 200 dengan pungutan barang lokal masih oke, Bana Poranun masih ada di dalam. Sip ya, si BBRI masih dipertahankan. BMRI kita lihat sama-sama dimerahkan, cuma BMRI emang sebelum belum hadap ke atas teman-teman ya. Karena kemarin kan baru coba MA 20, jadi sabar dulu kalau mau ngambil, tenang aja dulu ya. Nanti kalau sudah mulai di break, sini sampai ke level sini 4390, kalau MA 10 sudah menghadap ke atas, teman-teman bisa entry di situ. Kemarin keluar tipis 18,1 miliar. Nah di domestiknya bagus nih, sudah 2 hari ini si bandar lokalnya masuk, ada si AG ya, ada SA ditemani sama teman-teman kita. Untuk foreignnya RXBB, jadi kubu RX, kubu BB sekarang. PKKYU yang keluar sama OCC keluar lagi, tapi nggak apa-apa, keluarnya pun tidak melebihi pengambilan kemarin dan masih dijagain di candle yang sedikit panjang ini.
butuh MA10-nya menghadap ke atas aja, tunggu sebentar aja ya. Kalau mau ngambil tunggu sebentar aja, tunggu terbentuk MA10 di bawah kanan menuju ke atas. Nah, mungkin teman tulis entry di situ untuk swing pendek di 4380. Kalau agak panjang dikit ya targetnya sini 4630 sambil nanti menunggu apakah si IHSG kita gitu ya mau menembus MA 200 atau break tanda kenaikannya. Saya pikir kalau sudah mulai break dia juga sudah mulai menuju ke MA 200 karena beberapa emiten pun sudah pada nembus MA 200 deh. PBCA, kita cek PBCA si plat biru plat biru masih dipertahankan di atas MA 10. Cuman ya kalau terjadi open gap bawah itu sama open gap down gitu ya, itu nggak bisa dicegah gitu kan, ada pembukaan gitu. Tapi tenang aja, si foreign bond walaupun keluar hari ini barang lokalnya masuk, tapi kalau dari pungutan itu ternyata pungutannya bagus, bahkan smart money pun sudah mulai masuk. Ada CC yang sudah mulai akumulasi kembali, AKI UBP-nya yang keluar sama si BK, domestiknya ada si Ajet nih yang lumayan lah, si Ajet IPL-nya pun sudah mulai masuk. Dia lagi sideways dulu nih, beberapa hari ini masih dipertahankan di atas MA10 itu bagus ya, berarti mereka masih berjalan di rally. Jadi kalau sudah mulai kemarin kan emang secara kenal jebol gitu si BC ini, secara kenal sih jebol gitu kan, open gap up bawah ya, tapi berupaya dia harganya dimasukin lagi ke MA20. Jadi selama ini dari mulai penjebolan pakai shadow ya ternyata si harga itu masih dijagain, posisi harga ya masih dijagain di MA20. Ada yang pas banget mungkin waktu tanggal 3 Agustus itu masih pas. Sekarang sudah berjalan di atas realnya. Kemudian target dikit lagi teman-teman ya. Masih sudah pada mendekati MA200, maka tinggal nanti kalau mau ngebreak MA200 berarti saya pikir kalau secara MA ya, kalau sudah ngebreak MA200 saatnya uptrend gitu teman-teman ya. Nanti tinggal IHSG kita mau dipulihkan kembali atau mau bermain di bawah kembali gitu. Artinya mau melakukan meter akan melakukan percobaan dulu untuk meraih break MA 200. Kalau dari pungutan masih bagus ya, baik bandar lokal ataupun bahkan smart money sudah bertumbuh dengan baik lagi ya walaupun sedikit. Kita cek BRIS hari ini bagaimana. BRIS-nya masih sideways, tunggu sampai dia masuk lagi MA 10 ya. Jadi tinggal tunggu aja, dia kan sudah di MA 10 teman-teman, cuman belum di break aja MA 10-nya. Walaupun pakai candle merah tapi sudah di dalam MA 10 gitu kan. Makanya biarkan dulu dia berjalan di atas MA 10-nya karena masih punya tahanan yang terus kembali saya bilang itu kan di sini. Masih punya tahanan walaupun turun ke level 1760 lagi masih posisi bagus, tapi kalau mau ngambil sabar dulu, tunggu sampai terbentuk lagi MA 10. Target masih sama di sini nih, yang 950 ya. Kalau di break silahkan aja ke target di bawah MA 200. Ini PD potnya masih 9%, karena si bandar foreign masih kejualan di sini. Bandar lokal pun sama masih ikut jual. Ada si domestik, ada CC Back to yang keluar, tapi ZP sudah mulai masuk ditambah sama teman-teman kita. Nah, untuk foreignnya si JP yang keluar, jadi JP foreign masuk, JP lokalnya mah JP foreignnya keluar tapi JP lokalnya masuk. Nah, ini sudah dikumpulin nih si AK sama si CC, cuman si BK-nya masih posisi sebelah kanan. Sabar dulu ya, tunggu sampai dia masuk MA 10, biarkan MA 10 menghadap ke atas dulu ya, ataupun posisi harus bawah candle dulu. Buat teman-teman kalau yang target pendek ya tinggal entry di situ aja. Sekarang kan masih posisi sideways dulu dengan area penurunan di angka 1765, itu masih posisi aman walaupun tapi harus pas banget. Karena kalau jebol dia akan uji kembali kena panjang ini, waspadalah. Masih bandar foreign yang terutama bandar foreign yang masih kegepingin keluar ya. Nanti kalau sudah jebol dua tanda penurunan ini waspada teman-teman ya, dia akan coba untuk uji kembali 1615. Yang satu tahanan kena panjang dijebol, yang kedua ini area step keduanya dijebol. Berarti kan tinggal tahanan step 1 gitu kan. Kalau step 1 jebol juga yang sudah mana nanti 147 sama di angka 1365. Itulah teman-teman ya, kalau terjadi penurunan seperti yang tadi saya bilang itu. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan emiten teman-teman ya. Yang pertama ada emiten MSIN. MSIN punya teman kita MNC. Masalah ini yang keduanya deh. Jadi ada MSIN dan MSKY. Saya taruh dulu MSKY-nya ya.
Kita bahas MSKY, saya taruh dulu. Nanti kita bahas untuk MSK ini. MSIN posisinya masih posisi downtrend. MA 200 sudah di atas. Di sini step pertama sudah mau dilewatin, waspada teman-teman. Kalau mau ngambil jangan ngambil dulu ya. Lihat posisi MA 10-nya nih. Di sini MA 10 kan di break tapi tidak menghadap ke atas kan. Jadi biarkan aja dulu. Jadi selama dari bulan Juli yaitu posisi MA 10-nya terus di atas. Walaupun sudah beberapa kali ini sideways, ketika MA 10-nya belum di break dan belum menghadap ke atas, jangan ngambil dulu, santai aja dulu. Nah, masih ada potensi penurunan kan ketika MA 10-nya berada di atas candle dan ada sedikit tanda penurunan di angka 372. 372 di break, waspada nih. 288 sama 146 sudah menanti. Insya Allah baru keluar daripada MA 200, bandar lokalnya keluar, bandar powernya sudah mulai masuk ya. 282, makanya ini RCBK sudah mulai masuk. Terus di lokal siapa? Si FRY sebagai market maker yang masuk ya. YJ juga sudah mulai masuk, berarti si YJ kategorinya bukan kategori sebagai market maker dalam ya, dia cenderung keluar di market maker luar. Nah biasanya smart money kalau sudah masuk tinggi-tinggi ya, si MSIN ini akan di up. Nah, sekarang itu lagi posisi tidak mau mempertahankan MA 200-nya. Kalau kita cek di sini MSIN posisi memang lagi downtrend. Nah, dia baru keluar daripada harga bukitnya. Ini pucuk kan. Ini puncak, ini bukit lah gitu ya. Nanti targetnya bisa ke sini lagi nih 868 lagi. Ini kan balik market maker, terlebih lagi kan emiten Mr. HT gitu kan. Sabar dulu ya teman-teman kalau mau masuk. Tunggu sampai betul-betul MA 10 di bawah kanan menuju ke atas. Kalau ini kan masih di atas candle MA 10-nya, nanti targetnya MA 200 aja. Jangan tinggi-tinggi dulu di harga sini nih, 510. Tapi untuk saat ini jangan masuk dulu. Saya kasih tanda kenaikan, nggak ada di sini. Segedein dulu, baru kelihatan. Nah, digedein dulu mau kelihatan ya. Di sini ada gap kecil, tapi sini silakan aja yang 480. Tapi saya cari yang terpendeknya dulu di sini. Ada satu yang terpendek jadi 404 ya. Itu tanda kenaikan yang terkecilnya. Bila mana sanggup ngebreak angka 404, saya pikir minimal nanti ke gapnya ataupun nanti ke level sini. Jadi angka 450. Nah, itu target yang terdekatnya. Tapi nanti di MA 200 aja, 500 di bawah MA 200 di sini. Target untuk sekarang itu ya. Tapi karena sekarang itu posisinya masih berada di bawah MA 10, lebih baik santai aja, jangan ngambil dulu. Tunggu sampai terbentuk MA 10 di bawah kanan menuju ke atas. Foreign sudah mulai masuk, smart money pun sudah mulai ada isian, hanya tinggal nunggu MA 10-nya di bawah kanan aja. Oke, tapi target jangan jauh-jauh ya. Cuma di bawah MA 200 yaitu di level 510. Itu target yang saya canangkan untuk si MS ya. Lanjut ada Chen. Ini Chen juga babak kedua ya. Oke, babak kedua. Chen. Chen masih si Chen itu masih bertahan di atas MA 20 teman-teman ya. Karena step 1, step 2 sudah terbentuk nih tanpa ada tanda penurunan. Jangan sampai jebol MA 220 ya untuk harganya. Sebab kalau dia sudah jebol MA 20 harganya, waspada dia akan uji kembali angka 70. Sekarang kan lagi berupaya nih break. Nah, kemarin diberikan satu tick tidak kuat, diturunin lagi, dihajar di sini kan sama si market maker lokal. Ini masih ada penghajaran juga hari ini dan di up juga kan dikit nih. Ketika smart money masuk, ini belum banyak kali teman-teman smart money-nya gitu ya. Dihajar lagi kan, mau di up dihajar lagi. Teman-teman kita pada masuk, MG pada sudah masuk, tapi sudah mulai si MG nih sudah mulai bagus. Nanti ada shadow lagi, AK sudah masuk 78 lot aja. Selagi masih bertahan di atas MA 20 masih possible karena step 1 step 2 sudah mulai terbentuk. Ini step 1 step 2. Terus kalau dia jebol waspada teman-teman akan dia jemput itu ada step kedua di sini 70. Makanya jangan sampai jebol karena panjang ini nih. Berarti di angka 76 di atas sedikit ya. 77 berarti. Jangan sampai jebol 77 sebagai tahanan candle. Ini tahanan M4-nya sedang dipertahankan di atas MA 20 karena tahanan candle-nya di 77. Jadi kalau jebol level itu waspada.
Kalau si Chen ini kita cek Chen posisi di mana Chen? Posisinya lah habis turun bukit ya. Ini emiten ini FCA ya teman-teman ya. FCA akselerasi ya. Oh pengembangan kayaknya. Oh kenapa na FCA nya 33 Chen ini. Kita lihat udah ada itu ya. Ntar dulu teman-teman harus dilihat dulu, saya suka stop speed nggak ada. Nah FCA masih dia. Ini sebentar ya. Harga wajar itu kita hitung sih harga wajar ya. Pernah kena FCA tuh, oh iya. FCA kelas 1 karena angkatan 50-an. Sip, betul ya, pernah kena FCA makanya ada di angka 33 gitu. Nah, posisi si bandar lokasi masih jualan dulu teman-teman. Kita cek dulu deh. Ketika pembuangan bandar lokasi siapa yang nerima ya, tanggal 20 Juli. 20 Juli. Ke tanggal 5. Masih dikuasai sama teman-teman kita di atasnya. Ada BQ, CMG sudah 1400. Kalau kita cek tanggal sini, baru ngambil ya. Oh sekarang 5.000 berarti si MG yang jualan ya. Sekarang MG sudah masuk kembali. Dia butuh break aja teman-teman di sini nih. 83. Saya ganti tangga deh. Sip ya teman-teman nih sudah di break satu kali tapi tidak mempan ya. Dia tidak mempan. Langsung dihajar lagi sama si market maker ini ya. Tapi target nanti jangan jauh-jauh lah teman-teman ya. Sementara ini kan masih posisi downtrend. Jadi bisa ke 97 atau nanti ke angka 112 lah untuk si Chen ini. Tapi posisi masih posisi bagus, soalnya masih ditahan di atas MA20-nya. Itu secara sehat, tapi kalau isian kan bandar lokalnya memang lagi jualan dulu karena si bandar lokal tidak mau di-up dulu nih, ya. Coba kan smart money masuk nih, ya diberikan, nggak mau juga dihajar lagi gitu kan. Tapi masih dipertahankan di atas MA20. Waspada aja kalau jebol MA20. Lanjut ada PG. PG kita cek PG. PG dari Bro Yusuf Hidayatullah 8553. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahas PG saya beli di 91, baiknya TP di mana? PG 91. Oh ini udah dibahas di tanggal 23. Ada tanda sini nih. 118. Kalau teman-teman mau bersabar dikit gitu ya bisa ke 135 atau MA200 di sini nih. 153 ini kan babak kedua setelah RI ya. Akan RI jadi kedua. Ini sudah ya, sudah RI 3/1 untuk si PG ini. Ini posisinya bagus nih, 9 MA9 karena menuju ke atas. Step ke 1 kan di sini nih. Dia jebol. MA20 kan di sini masuk lagi tidak melalui 85. Sekarang posisinya lagi bagus. MA9 karena menuju ke atas sudah beli MA20. Targetnya di gap aja di sini teman-teman. Kan ada gap di sini. Di 118 yang terdekatnya. Kalau mau bersabar dikit ataupun agak sedikit nunggu lama gitu ya. Silakan aja. Bisa kemana? Satu ke 134 sampai MA200 aja di sini. Jadi kalau dikasih kesempatan dia break ya di 163 silahkan di sini 163 di atas MA200. Nah, kalau dia sudah nongkrong di atas MA200, bertahan di MA200, saatnya dia uptrend, bisa kemana si PG? Kita cek di sini. Di pundak chartnya, ada nggak area-area setelah MA200? Di 294, teman-teman, di harga murahnya nih, 294. 280 lah ya, 280-an. Nah, di sini nih, 262 ya target. Nah, ya tentunya kalau menuju ke arah situ, teman-teman harus bersabar gitu kan. Harus menikmati kenaikan sama penurunan. Ini pola ini sudah bagus teman sini nih. Dengan 30 Juli ya. 30 Juli akumulasi bagus juga 30 sampai tanggal 5. Siapa pola ini? CC itu ya ngambil. CC dia nomor 1 353,3 juta atau 38.000 lot. Bahkan per hari ini pun net buy si porennya nih
si AKCC sudah masuk, volumenya bagus, jauh lah. Nah, tinggal teman-teman area mana yang paling aman, ya area aman harusnya tidak jebol lagi di angka 97. Ya, kalau dia tidak jebol cenderung bagus. Nah, maksimalnya di mana? Di sini MA10 di 94. Jadi kalau masih di realnya itu masih posisi aman, kecuali kalau dia nanti sudah ngebreak MA20. Nah, ini kan baru mau ngebreak MA20 kan. Maka nanti tahanan MA20 ya, karena babak kedua ini. Biasanya babak kedua itu kalau masih up, kalau masih mau nanjak, dia tidak jebol daripada MA20 harganya ya. Tapi kalau dia mau diturunkan dulu, dia akan menjebol secara harga MA20. Kalau sekarang masih posisi oke. Sip ya, Bana Loka pun walau hari ini keluar, kita cek tanggal 30 Juli-nya. 30 Juli, kita cek 30 Juli sampai tanggal 5. Siapa yang ngambil? Ada PG tuh ya, ada LS, ada BQ. Hari ini siapa yang keluar? MG-nya keluar sama si PG, nggak apa-apa. Karena ada si CP sama si PD. Biasanya CP sama PD juga bagian daripada retail, tetapi dia bermodal besar biasanya kalau CP. Terutama CP ya, kalau PD mah modal kecil juga, tapi si PD suka dipakai sama market maker, hati-hati itu ya. DRLG pun cenderung bagus ya, broker bagus. Sip ya, untuk target terdekatnya satu di angka 117 sampai 136. Bila mana mampu break MA200 silakan aja targetkan di atas MA200. Harga murahnya di angka 290-an, 280. Atau saya sendiri menargetkan ke angka 262 dulu ya. Nanti kalau lepas daripada itu silahkan aja. Ini RI sudah jadi kedua di sini. Sip. Untuk si PG lanjut ada coal. Coal. Sudah lama coal. Kayak masih suspensi kan coal kan? Masih suspensi kan coal itu. Udah pasrah sama coal nih, mau dibawa aja, ikut-ikutin sudah terlanjur dalam. Ya masih suspensi teman-teman ya, tapi sudah pada transaksi kan. Jadi si coal ini kan perusahaan cacat belum nyala, ini LK-nya belum keluar, laporan keuangan juga tidak ada pendapatan. Waduh, ini harus nunggu kuartal ketiga ini teman-teman ya, karena kuartal ketiga, kuartal sini kan revenue nggak ada nih, nunggu laporan sekarang berarti nih. Kalau laporan sekarang ada pendapatan ya, sembari dia melaporkan keuangan, kalau kuartal seperti sudah keluar nih, jadi tinggal nunggu disuspensi karena belum bayar dendanya kayaknya ini ya, pendapatan aja nggak ada gitu kan. Makanya sebenarnya tinggal nunggu ini aja, perusahaan belum menyelenggarakan RUPS ya. Jadi nanti kalau si COA ini ingin bebas dari suspensinya ya, yang pertama bayar denda ya. Bayar denda dulu untuk keterlambatannya. Yang kedua nanti kuartal 2-nya harus dapat untuk ke pendapatan usaha. Soalnya pendapatan usahanya harus benar-benar ada gitu, mau 1.000 perak ya, 2.000 perak ya gitu kan, mestinya ada ya kan. Saya bilang kan ujung tombak perusahaan marketingnya gitu kan. Kalau revenue-nya berjalan dengan baik, mau income-nya menurun pun nggak jadi masalah, yang penting income-nya terus bertumbuh gitu kan. Kalau dari bahkan bisa pakai ini pakai itu gitu kan, tapi kalau revenue harus bertumbuh, artinya si perusahaan masih terus berjalan dan marketingnya keren gitu kan. Sip ya, untuk si soal gitu ya. Jadi harus diutamakan administrasinya dulu ke BI, baru dia istilahnya akan bebas daripada akan bebas suspensi. PTMP. PTMP kita cek. Dari Bro Dodi Eka Lesmana 1149 PTMP DKH. PTMP masih berjalan di relnya. Kemarin sudah hampir dia dead cross lagi. Tapi dari segi harga dia ditahan di atas MA20 nih teman-teman. Walaupun secara kadang kan sudah keluar terus nih daripada MA20, tapi harganya masih di dalam MA20 ya. Jadi ini ada beberapa kali, 1, 2, 3, 4, 5 kali dia berusaha untuk ngebreak level sini 5 kali.
tapi belum diizinkan juga untuk break. Karena memang targetnya kan MA 200 di sini nih, 74 dulu, kecuali kalau dia break MA 200 silakan aja. Bisa ke angka 80. Sementara ini targetnya di sini aja dulu. Nah, tapi si Banar Lokal sama si Forex sudah mulai masuk nih. Sorry, si Banar Lokal masuk tanggal 3 Agustus, tapi hari ini keluar, tapi Forex masuk. Tapi kalau teman-teman lihat, si PTMP ini, Banar Forex sudah masuk sejak tanggal 8 Juli. Terserah dari berita apapun ya. Dari 8 Juli, sini, kita cek 8 Juli dulu deh. 14 Juli sini. 8 Juli ya, Forex sudah mulai masuk. 8 Juli sampai tanggal 5 Forex ada si Cece itu ngumpulin barang ya. Sampai 112.000 lot. Si AK pun nggak kalah gitu. Nah, ini lokalnya ada si MG nih teman-teman, ya lumayan si MG nih kalau sudah ngumpulin barang. Tanggal 5 nya dia ngumpulin barang nggak pas jualan. Cenderung dia yang nahan nih. Jangan keluar dulu, dihajar lagi. Ini si MG sudah, tapi kalau kita cek barang lokalnya siapa ya, tanggal 3 ya. Tanggal 3. Ternyata ada PDCP teman-teman yang menjadi barang lokalnya nih. Dan si Ajep juga ada YB juga. Jadi si MG adalah bagian dari partisipan aja gitu kan. Barang luar lah. Tapi si MG masih punya barang kalau kita cek dari tanggal 8 gitu kan. Dia butuh break aja level sini, tapi soalnya lagi dipertahankan di MA20, bahkan karena panjang ini belum dilewati, karena yang sedikit panjang pun belum dilewati di 27. Bila mana break silahkan targetkan MA20 274 sampai ke sini 81 dulu. Nanti kalau sudah bertahan di atas MA 200-nya nanti kita bahas lagi ya. Jadi nanti teman-teman ya, kalau sudah MA 200 baru teman-teman ya untuk melakukan yang namanya update kembali. Bahkan di MA 200 lah yang akan menjadi trennya. Bila mana akan menjadi uptrend kembali harus bertahan di atas MA 200 lah ya. Sampai kemana targetnya masih banyak target di atasnya. Tapi yang terdekat aja dulu ya. Nanti setelah MA 200 di break silahkan targetkan sampai nunggu MA sebelumnya MA 200 menghadap ke atas. Nah, itu akan lebih keren lagi ya kalau sudah MA 200 menghadap ke atas. Saya pikir harganya bisa ke atas juga gitu. Kalau kita cek di, nah ini masih posisi murah teman-teman ya, sudah jam ini MT 50-an ya, 119 itu targetnya teman-teman. Jadi targetnya nanti ke 120-an lah si PTMP ini, karena standarnya sudah di sini sejak dia naik turun. Nah pas dikembalikan ke mekanisme pasarnya ternyata dihargai di 120. Ya tentu butuh perjuangan lah. Tapi kalau kemarin kan naiknya singkat, naiknya nuruninnya lama. Karena sambil nunggu si market pun bullish kembali kan. Ini kan bullish ketika market bullish kan tahun 2025. Sip ya untuk si PTME, manfaatin aja untuk shadow-shadownya. Shadownya lumayan panjang juga. Kemarin sudah sampai 1 kali kan di sini nih. Sudah sampai kan sebenarnya si PTME ini. Kemudian sama shadow jadi belum saya hapus kan tanda kenaikan. Sip MTC DKH saya taruh dulu ya. DKHH saya taruh dulu. Kita kembali lagi untuk membahas emiten MTFN dari Bro Rudi Wahyudi 924. Bahas MTFN kapan gerak ya? Kenapa lagi MTFN? FC kelas 5 kena suspensi kan ini? MTFN kena suspensi. Kapan geraknya ya ketika dia sudah bebas suspensinya. Karena kan hukuman tertinggi itu semua suspensi. Laporan keuangan terhadap juga equity negatif, berarti FC kelas 5. Perusahaan belum mencapai laporan keuangan L ya, ini ada notasi L. Berarti dia harus bisa melaporkan keuangan kan. Perusahaan tercatat belum melakukan RUPS tuh. Efek bersifat khusus ya, FCA lah karena FCA. Jadi dia bisa melaporkan keuangan sekaligus bayar denda. Kalau dia sudah melaporkan keuangan, sudah laporkan keuangan ini. Kalau belum dicabut berarti dia masih punya denda belum dibayar tuh. Oh, revenue masih ada kan, masih bagus. Terus equity yang negatif nih.
Dia tidak akan lepas daripada FCA kalau equity-nya masih negatif. Tapi selagi angkanya keluar teman-teman ya, cenderung ya masih oke lah. Kan kalau teman-teman sudah mengetahui si emiten ini telah melakukan keuangan, terus dia cenderung tidak bayar biaya administrasi keterlambatan, udah hindarin aja. Carilah kalau mau emiten FCA, carilah emiten-emiten yang FCA kelas 1 aja. Jangan ada kelas yang lainnya. FCA kelas 1 aja, artinya kan hanya di angka 50, harganya itu ke bawah, tapi kalau LK-nya masih keluar, gitu kan tidak kena denda juga kan biasanya. Tapi kalau sudah equity negatif, ya, terus dia telat laporan keuangan, kalau sudah bebas, lebih baik saran saya, biar teman-teman investasinya nyaman, aman, terus dia nungguin juga enak, tidak deg-degan, lebih baik hindari ya. Oke, teman-teman ya, karena suspensi aja dia kagak bergerak. Sip ya, biar saya tahu ini sudah diupdate. 0508. Jadi soal juga belum ditulis update aja. Baris sudah direkam deh teman-teman. Kenapa saya suka ditulis, biar saya tahu oh ini sekian gitu. Jadi saya tinggal ngebahas ini aja, tinggal ngebahas komentarnya aja gitu kan. ASPR 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 dari Lumintu M7L. ASPR gua terlalu aja minus, bahas M ASPR babak kedua ini ya. Ini sudah tertutup. Emiten yang didowntrendkan tahun 2000 ini sebenarnya target saya sudah selesai harusnya. Nah, ini kuartal keduanya minus. Kita cek dulu sini ASPR di tahun berapa. Sebab kalau emiten-emiten yang belum 3 tahun, baru kemarin sore teman-teman ini, ini baru kemarin sore. Jadi biarkan minus juga, nggak jadi masalah. Ini kan baru kemarin sore ini, emiten tahun 2025 ke 2026 kan, Agustus kan ketemu Juli, ketemu Agustus sih. Ini kan bulan Juli kan, Juli ya. Nah, ketika dia baru listing, dia sudah menunjukkan di angka 510 gitu kan. Ini karena kemarin itu kan yang saya targetkan sebenarnya tidak sampai ke level sini. Dia hanya emiten yang didowntrendkan murni. Habis itu dia langsung ke harga tertingginya melebihi atapnya. Malah atapnya jebol gitu kan. Setelah itu langsung diturunkan kan 149. Nah nanti si emiten ini masih dihargain sama market maker 58,45, artinya PR rasionya menunjukkan ini adalah milik seorang market maker. Nah biasanya ketika dia turun, naik, turun kan sekarang posisi turun nih, nanti dia naikin lagi. Nah pas dinaikinnya itu nanti di harga berapa, itulah penghargaan dari market makernya. Ke arah situ aja standarnya. Jadi ini belum menemukan standar harga, karena kan untuk target mereka sudah selesai di sini, dia jualan, tinggal nanti target marketnya di mana ditentukan setelah dia turun dulu agak sedikit dalam, ya mungkin bisa saja sekarang akan lagi sideways, nanti di up gitu ke harga berapa, nanti diturunkan kembali biasanya. Nah, nanti dihargai di level situ. Ini babak kedua saya pun hanya menargetkan ke level sini karena apa, ada gap aja di sini. Jadi target di sini ada gap. Nanti saya pikir ke level sini bisa ketembus teman-teman. Kalau secara LK saya sendiri LK ya, kalau LK itu sebenarnya oke lah kalau emiten-emiten yang mumpuni gitu ya, yang kita juga sudah tahu produknya apa, kantornya di mana, kita pun kalau beli nggak susah, produknya tahu gitu kan, mungkin oke lah bisa dihitung gitu kan harga wajarnya. Tapi selama 3 tahun ini sebenarnya masih dikuasai sama market maker. Jadi nanti kalau dia up, turun, up kembali, nah itu penghargaan dari market maker mau dihargain berapa, kita akan nunggu ini kenaikan berikutnya ya.
Untuk si ASP jadi turun naik, sorry turun naik dikit lagi. Nah, kita akan tunggu kenaikannya sampai ke level berapa, di situ dia dihargainya. Nah, ini kan banyak gap-gap seperti ini nih. Ini pasti nanti ketembus lagi. Cuman biasanya kalau market lagi bagus, kita akan nyari standarnya dulu. Ya kan dia baru aja keluar daripada MA 200 kan di sini. Nah, baru keluar MA 200, dia lagi dekat dengan MA 200 gitu kan. Dia bagi dividen lumayan lah, ya 0,64 perak. Oke, jadi si ASPR masih ada peluang penurun ke angka 80-an ya. 89 apa nih? 92. Posisinya MA 10 berada di atas apa di bawah ini? Nah, di tengah ya. Kalau kita gedein dulu nih. Ini tanda penurunan dibalas dengan tanda penurunan. 129 area penurunannya. Jadi ini sudah menjadi support lagi. Ya, tanda kenaikan saya bikin yang terendahnya di MA 200. Sini pendek banget targetnya MA 200. Berapa? 158 ya. Nah, ini adalah targetnya. Saya kasih tanggal aja. Tapi kalau untuk target nanti di gap sini aja nih. Jangan jauh-jauh dulu. Satu di sini. Yang kedua mungkin di level sini dulu. Posisi lagi downtrend dulu. Tanda penurunan dibalas dengan tanda penurunan. Dana lokal sudah mulai masuk. Kita cek dulu dana lokal dari mulai tanggal 27 Juli deh. 27 Juli di sini. Kalau untuk LK-nya ya saya belum bisa, sebenarnya belum bisa dibahas karena belum 3 tahun kan. Walaupun PS rasionya sudah keluar gitu kan. Mungkin nanti kita akan bahas harga wajar sementara aja. Nanti kalau sudah harga wajarnya sementara keluar nanti kita bahas ya, harga wajar. Jadi saya catat tuh di sini nih ya, HW sementara gitu ya. HW sementara. Nanti anaknya sudah 3 tahun teman-teman. Sementara. Sip ya. Sekarang saya TA dulu. Isinya sudah mulai bagus tanggal 27 ini ada si MG masuk, AZ YP pun sudah mulai masuk walaupun YP bagian daripada retail gitu ya. Masih bandar lokal pun, bandar foreign tanggal 30 Julinya. Jadi sudah diakumulasi nih sama foreign sama bandar lokal. Tinggal nyari musuhnya udah ada belum nih. Ini 3 serangkai sudah masuk ya. Smart money pun sudah berkumpul bagus nih. Tinggal nunggu smart money yang tinggi aja. Ketika smart money tinggi di sini kan, kita lihat jelas kenaikannya. Lagi jadi musuh aja nih, baru sedikit aja musuhnya. Oke ya, jadi targetnya tapi tidak tinggi-tinggi dulu, MA 200. Kecuali kalau dia beli MA 200 silahkan aja. Bisa ke 193 atau ke gapnya 12246. Sip untuk si ASPR. Kalau mau ngambil tunggu sampai dia MA 10 di bawah candle aja teman-teman. Ini waspada ya untuk area supportnya di 129 dengan open gap bawah. Berarti suatu saat dia akan kesini lagi. Oke, untuk si ASPR nanti kalau saya pikir kalau market bullish, tapi dia juga akan ikutan asal di nyebrang dulu MA 200 bertanya sama 200 silahkan targetnya sini 244 sampai 290 itu ada gap yang sangat lebar di sini. Ini pasti ketutup teman-teman ya. Suatu saat pasti ketutup. Tinggal nunggu aja ini break harga tertinggi sebelumnya berarti di sini kan. Yang terdekatnya itu di 162 di atas MA 200 ya. Bila-mana sudah nge-break situ saya pikir untuk menjadi kenaikan bisa. Sip ya, karena barang lokasi masih foreign sudah ada di dalam dan smart money pun sudah berkumpul ya, walaupun sedikit demi sedikit. Untuk break aja nanti kalau sudah di break MA 200 nya saya pikir untuk menjadi kenaikan bisa. ASPS BACH BACH itu udah dibahas kapan BACH itu berapa kali BACH berapa kali lagi turun ya. BACH itu sebenarnya sering juga sudah dibahas di sini. BACH. Bulan Juli ya terakhir itu. Ini waktu saya tanda di sini kan tanda kenaikan nih. Dulu kemarin itu waktu saya bahas terakhir kan ini semi saya bilang kan buat naik sebentar gitu kan. Nah, ini kelepas ini pasti ketutup, dan betul ketutup. Terus dia up. Ini harga yang karena panjang ini lewatin teman-teman ya. Santai dulu aja kalau mau ngambil. Nah dia baru event kemarin sore. Cuma ada grup jarum aja yang masuk ke sini. Garis 3 belum keluar. Kalau mau teman-teman masuk ya terhadap emitennya yang seperti ini kan cenderung ARB kunci. Dia sudah hampir mendekati MA 200 di 15 menitan.
kalau dia aktif kembali ya. Ini bayangin aja teman-teman, dia naik kan dep 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 dep, pas di sini langsung tes ke bawahin. Coba airbag kunci, teman-teman hanya mampu beli aja, nggak mampu jual. Susah kan ngejualnya kalau begini, harus ada antrian sebanyak 6.000 antrian. Terus lotnya jumlah sampai 325.000 lot. Susah kan? Hanya mampu beli aja. Makanya teman-teman ya, saya selalu mengingatkan ya kepada teman-teman terhadap emiten-emiten yang naiknya tinggi seperti, harus langsung cek aja 15 menitan gitu kan. Kalau mau ngambil tunggu aja sampai terbentuk lagi 15 menitan, tapi cek 15 menitan, tunggu sampai MA10 karena menuju ke atas. Jadi kenal panjangnya sudah di break langsung, jadi waspadalah. Memang kalau emiten yang seperti ini tiba-tiba naik. Pada lokal kemarin gue ngambil di sini kan, di merah. Terus hari ini, sorry, di merah ngambil, hari ini kena airbag kunci. Langsung turun gitu ya. Nah ini nanti tanggal, ini ada gap di sini. Ini gap pasti kejemput di sini. Cuman santai aja dulu. Kalau secara TA sih masih dipertahankan di atas MA10, masih posisi baik ya. Cuman ini kan ada dua candle panjang dijebol teman-teman ya. Memang sudah nutup gap yang satu, yang sininya ditutup juga. Dia satu dua tanda penutupannya dijebol langsung. Airbag kunci di sini, disantai dulu, kalau mau ngambil santai dulu aja ya. Tunggu sampai dia transaksinya betul-betul transaksi, ada bid dan opernya. Nah, langsung cek MA10. MA10 sudah terbentuk. Nanti di 15 menitan ya, 15 menitan MA10 sudah terbentuk, transaksi sudah mulai bagus, ya teman bisa entry ketika melihat MA10 karena menuju ke atas. Nah, gap ini pasti kejemput nih. Nah, tapi nanti dulu teman-teman ya. Tunggu sampai betul-betul si bid dan opernya terisi kembali. Nah, mungkin itu aja untuk si BACH. Kalau kita poren masih ada di dalam sih tanggal 28 gitu. Kita cek deh tanggal 28 ya. Kalau hari ini kan ada broker AO tuh masuk tuh, bagus tuh. Ini AK sudah masuk 50 juta. Di broker AO sih hari ini tanggal 5 Agustus bagus nih AO nih. Dia bukan daripada golongan market maker dalam, tapi market luar sudah mulai ngambil si AO. Ya, di sini kan terlihat jelas teman-teman kita yang ngambil. Terus di sini juga Bana Lokal keluar jelas. Tapi di sini Smart Money sudah ngambil. Tinggi banget Smart Money-nya. Berarti kan kalau Smart Money masuk ya, dia ada kemampuan untuk bisa memaaf harga. Di samping itu Poren pun ya, Poren nih AK kan masuk nih 55 juta, tapi kalau kita gabungkan dari mulai tanggal 26 Juli ini kalau 20 bener kan 28 Juli ke 26 tanggal 5 Poren nih si AK masih punya barang 53,3 miliar CBK pun, jadi 3 serangkai masih ada di dalam ya untuk si BACH. Kalau bandar lokal ternyata keluar, tapi kalau kita cek dari tanggal yang sama ya, kita cek dari tanggal yang sama untuk Poren domestiknya, si SQ masih punya 68 miliar. Ini kan tadi UAI si AO teman-teman, ternyata si AO itu tidak bagian daripada market dalam ya. Ada si AO nih, bagiannya ke Smart Money dia teman-teman. Ya KI yang keluar, XA keluar, CPK ini AO keluar, tapi ternyata tanggal 5-nya itu si AO yang mengut barang, dia sebagai UAI, tapi sini tidak terdeteksi sebagai market maker si BACH. Artinya sudah diganti gitu kan market makernya, tapi sebagai UAI-nya sudah mengut kembali. Dia masuknya ke Smart Money teman-teman. Jadi dana lokal si BACH tidak termasuk, tetapi untuk Smart Money-nya dia masuk. Oke, sip ya. Jadi si BACH ini ada pungutan dari Smart Money lumayan, Poren masih ada di dalam. Kalau mau ngambil, kalau sekarang sih masih aman gitu ya, masih tahan di MA 10-nya soal, cuman dia akan kenaikannya juga tahu sendiri teman-teman ini gitu kan. Jadi wajar sekali kalau dia nurunnya juga, bahkan di airbag kunci. Nanti lapas ini pasti kejemput lagi nih, di gapnya ini ya. NRC udah keluar MA10 di sini ngambil, yang suka saja lagi itu kan waktu pembahasan terakhir bahwa si BACH ini gitu ya. Ini tanggal 31 terakhir ya. Kita kasih lagi tanggal. Kita satuin di sini aja lah tanggalnya.
Kita kasih gap aja di gap. Nah, gini teman. Sip ya untuk si BACH gitu ya. Sudah tercapai, kalau target saya sudah tercapai di sini, artinya tidak jauh-jauh teman-teman ya. Dikasih bonus lah ke level sampai ke berapa ini? 1035 ya. Saya tandain ya untuk ATH-nya. Ini bisa juga ke sini teman-teman kalau ATH-nya masih meninggalkan si kepala merah. Tapi jauh saya jauh-jauh ke sini aja lah nanti ya. Di 865 tapi tunggu dulu, sabar dulu sampai terbentuk lagi bitan opernya ya. Tapi kalau mau ngambil emiten BACH ya mendingan 15 menitan dulu settingannya. Nah kan emitennya lagi betul-betul turun tajam dan naik tajam. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan dulu ya. Nanti kita sambung lagi untuk emiten teman-teman yang lain. Sekian, terima kasih dan ciao.